Untuk perawatan pada dasarnya sama, kita semprot spraying ya, semprot yang kabut itu sehari paling enggak itu 3 kali, itu standarnya, itu pagi siang sore. Tapi kalau mungkin musim hujan, apalagi sih udaranya cocok agak sejuk, itu kalau musim hujan mungkin cukup 1 atau 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan. Saya petani budidaya jamur kuping dan jamur tiram coklat. Alamat saya yaitu di Dusun Ngablak, RT 3 RW 6, Desa Ngablak, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saya budidaya jamur ini mulai awal tahun 2023 ini. Kita itu tinggal di wilayah lereng Merapi, jadi 7 kilo dari puncak Merapi, dimana tempat itu merupakan suhunya sangat lembab, sejuk, dan itu sangat cocok sekali untuk kita budidaya jamur. Untuk saat ini, untuk jamur kuping khususnya, untuk pemasarannya alhamdulillah terbuka lebar. Cuman kita dibutuhkan untuk waktu yang tempat yang agak luas, karena jamur kuping itu panennya sebulan sekali. Jangan seperti yang jamur tiram coklat itu tiap hari. Sukanya kita ada tambahan penghasilan baru, ada kegiatan baru, yang jelas juga kita memaksimalkan tempat yang ada di sekitar kita. Seperti di belakang ini dulunya gudang, tapi kita maksimalkan ternyata juga dari tempat yang mungkin nggak berguna jadi tempat yang lebih produktif. Itu sukanya. Cuman dukanya kalau kita itu karena awal kalau yang kuping itu kan pasarnya sudah jadi. Dukanya mungkin seperti yang tiram coklat itu kan harganya 2 kali lipat lebih mahal dari tiram putih biasa. Jadi pasarnya juga, rasanya juga enak, cuman PR kita itu di penjualan, itu marketnya belum bisa, makanya kita harus banyak-banyak promosi baik ke teman tetangga maupun bakul-bakul di pasar. Meskipun awalnya ada yang kadang sisa-sisa itu kita bagian ke tetangga, tapi mulai selambat laun alhamdulillah pasar sudah kita dapat. Modal awal yang paling banyak itu di pembuatan kumbung jamur seperti ini. Kita kan harus upah tukang, apalagi yang nggak pernah bikin sendiri. Terus bambu, kalau bibitnya itu rata-rata harganya cuma 2.500. 2.500 itu kalau kita hitung-hitung untuk yang jamur kuping itu, kalau kita bisa 10 kali panen itu 3-4 kali panen sudah BEP. Kalau yang untuk tiram coklat itu BEP-nya lebih cepat, cuman tadi kita harus cari pasar sendiri, begitu. Lebih cepat balik modalnya kalau yang tiram coklat. Tapi kalau untuk modal insya Allah hampir setiap orang bisa di sini kan lebih ringan ya, lebih ringan untuk modalnya. Misalnya kita punya uang mungkin 500 sampai 1 juta pun kita sudah bisa budidaya. Kita dari teman yang sudah mulai duluan, terus kita pusing-pusing dan coba nyari kenal, ternyata ada juga teman yang sudah produksi, tapi dulu kita belum patek ngeh untuk membeli dari mereka. Jadi selain yang info dari teman, kita juga punya teman yang bikin, karena ada beberapa produsen yang bikin backlog seperti ini, itu hanya khusus bikin backlog satu jamur. Misalnya ada yang khusus bikin jamur kuping, kalau kita mau budidaya jamur tiram coklat kita harus nyari produsen yang lain. Rata-rata untuk baik tiram coklat maupun kuping itu mulai bisa dipanen sekitar dari awal produksi ya, masih nol, jadi misilumnya masih belum ada, itu kan sekitar 40 hari. Habis itu sudah bisa panen. Cuman bedanya kalau yang jamur kuping itu panennya sebulan sekali, kalau yang tiram itu hampir bisa dipastikan tiap hari, cuman berseling-seling gitu loh, jadi produksinya lebih cepat. Nah setelah itu kalau yang kuping ya itu panennya setelah sekitar setiap bulan sekali lah, istilah lebih gampangnya. Tapi ada juga yang mengatakan 3 minggu gitu. Tapi kalau yang untuk tiram coklat itu lebih cepat panennya juga, nanti untuk backlognya juga lebih cepat diganti gitu loh.
Misalnya kuping baru 1 musim itu sekitar 1 tahun maksimal ya. Nah, kalau yang untuk tiram coklat itu mungkin setengah tahun udah harus diganti yang baru. Untuk perawatan pada dasarnya sama, kita semprot spraying ya, semprot yang kabut itu sehari paling enggak itu 3 kali, itu standarnya, itu pagi, siang, sore. Tapi kalau mungkin musim hujan, apalagi sih udaranya cocok agak sejuk, itu kalau musim hujan mungkin cukup 1 atau 2 kali. Itu perawatannya hanya cuman air murni, air bersih biasa. Cuman kalau kita mau mungkin nambah untuk hasil lebih maksimal, bisa kita tambah untuk nutrisi, mempercepat pertumbuhan jamur, itu juga bisa. Tapi untuk kos produksi, kos perawatan itu sangat hemat sekali dibanding mungkin kita tanam cabai dan sebagainya. Jadi berarti kita sedia air aja tiap hari itu sudah bisa, karena di ini ada 3 komponen yang mempengaruhi hasil panen untuk jamur ini. Yang pertama itu kelembaban, yaitu dengan dibantu dengan semprot itu. Yang kedua itu dengan pencahayaan, tapi nggak boleh dengan sinar matahari langsung, jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir itu udara, ventilasinya harus ada gitu, jadi sirkulasi udara lancar. Kalau ketika itu terpenuhi, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Dan tidak lupa juga kebersihan tempat itu. Jamur kuping otomatis kalau seperti ini, udah seperti ini, udah siap dipanen, udah lebar-lebar, itu emang kelihatannya nggak begitu nggak begitu segar, karena sebelum dipanen itu kita 3 hari nggak boleh disemprot dulu, karena itu untuk memudahkan panen agar bonggolnya itu katut, istilahnya kena gitu. Kalau masih seger-seger kita panen, nanti akan istilahnya bonggolnya itu akan masih tinggal di sini. Untuk yang jamur tiram, setiap sudah lebar terus sampingnya itu udah rintik-rintik agak keriting, itu juga sudah siap untuk dipanen. Kalau untuk jamur kuping itu kisaran 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Tapi kalau yang jamur tiram itu cepat, paling lama itu seminggu sekali. Jadi kalau kita nanam banyak kan nanti gantian, karena yang panen sini, yang panen, saya panen sini, yang panen. Jadi rata-rata kalau sudah produktif itu yang jamur tiram itu per 1000-nya itu menghasilkan 7 kilo per hari. Itu masa dimana pas produktifnya itu rata-rata. Kalau yang untuk kuping itu per 1000-nya bisa sampai 60 kilo sekali panen, itu pun yang di depan. Jadi kemarin ini masuki panen yang kedua. Yang pertama kita masuk ke panen 40 kilo, itu pun cuman dari 1 bagian. Jadi perlakuannya untuk jamur kuping itu pertama panen itu dari depan dulu, dan nanti dipanen perdana yang belakang juga dilubangi, jadi panen kedua itu dari 2 sisi. Itu akan kita panen 2 kali lipatnya. Ini salah satu yang sudah siap panen untuk jamur kuping. Itu awal kita pertama budidaya itu kita lubang yang depan, jadi kita tetap utuh kan. Untuk tutupnya kita utuhkan, kita lubangi 3 bagian seperti ini. Nah, kita lubang itu kalau nanti miseliumnya paling enggak sudah 60%. Ini miselium kayak tempe itu yang bikin jamur. Sudah sampai sini kita lubangi depan. Nah, ketika depan itu sudah bisa dipanen, ini udah mau panen yang kedua. Yang pertama dulu cuma depan. Ketika depan itu sudah dipanen, nah untuk yang musim kedua, istilah panen kedua, yang belakang juga kita lubangi 2 kayak gini atau 3 juga boleh. Nah, terus panen kedua itu juga kita dapat dari depan dan belakang. Pengertiannya seperti itu. Dan semakin banyak lubang itu juga akan semakin habis sebenarnya. Tapi ketika standar kita ambil 3 atau 2 itu juga nanti sudah bagus, karena kebanyakan lubang nanti di sini akan saling tubrukan. Untuk panennya itu seperti yang tadi sudah saya singgung, kalau bisa maksimal itu bisa dari awal panen perdana sampai panen terakhir itu bisa 1 tahun. Kalau kita hitung 1 bulan sekali kan bisa sampai 12, tapi itu maksimal. Tapi rata-rata itu bisa panen untuk 10 kali pun sudah bagus. 10 kali otomatis 10 bulan. Itu kita panen 4 kali lah, 4 kali panen
itu kalau dihitung-hitung balik modal untuk pembelian bibitnya loh. Belum dihitung yang dari modal awal kan bikin kumbung tadi, tapi itu nggak dihitung aja, hitungnya udah bisa digunakan beberapa kali itu kalau kumbungnya. Tapi kalau secara untuk pembelian bibit panen 4 kali 5 kali itu sudah balik modal. Nah, panen berikutnya itu tinggal hasilnya. Penggantian backlog itu biasanya kalau udah kita hitung berapa kali panen, otomatis kan nutrisi yang di dalamnya udah tersedot ke situ. Kedua, kalau kita hasilnya itu udah ringan, jadi awalnya kan kurang lebih bebannya itu 1 kiloan, itu tinggal mungkin 1 on atau berapa sih, kayak kita gabus itu udah ada nggak apa-apanya. Itu cerita yang kedua seperti itu, tapi tetap masih bisa kita manfaatkan dari bekas backlognya, itu bisa buat kita untuk pupuk tanaman di sawah. Keunggulannya seperti yang saya cerita tadi ada plus minusnya. Kita bicara mungkin plus untuk jamur tiram, itu plusnya itu dengan harga bibit yang sama kita panen lebih cepat dan dengan harga jual yang 2 kali lipat. Misalnya untuk harga jual jamur tiram coklat itu kan 20.000 per kilo, nah, sedangkan kuping itu 10.000 rata-ratanya. Nah, itu udah panennya lebih cepat, nah terus harganya 2 kali lipat, otomatis pengembalian modal ke bibitnya itu lebih cepat seperti itu. Terus yang untuk jamur kuping sendiri kelebihannya itu otomatis juga perawatannya itu lebih enggak seriwil jamur yang tiram, karena tiram itu perlakuannya kan tiap hari ada yang harus panen, bersihin dan sebagainya. Kalau kuping itu kan banyak sekali, jadi kelebihannya lebih, kalau disambi-sambi lebih gampang, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pangsa pasarnya itu sangat terbuka lebar. Misalnya per hari kita bisa panen 1 ton pun kita juga akan ada yang terima. Nah, jadi saran kami kalau kita punya tempat yang lebar, itu kita punya budidaya 2 macam jamur. Nah, ini kan juga buat percobaan besok, rencana kalau ini jadi ke depan prospeknya lebih, kita akan kembangkan lagi. Intinya kalau saran kita, kalau punya tempat yang lebar, mungkin seperti rumah nggak dipakai atau mungkin kebun nggak pakai produktif, kita buatkan kumbung, itu kita isi 2. Misalnya ada kita tanam atau budidaya 12.000 backlog, itu kita sarankan yang 10.000 itu kuping, yang 2.000 itu untuk jamur tiram coklat. Maksudnya apa? Yang 2.000 itu buat kebutuhan kita harian, jadi untuk panen harian dikonsumsi kebutuhan rumah. Terus yang 10.000 itu kita fungsikan untuk tabungan kita, karena sebulan sekali. Untuk selama ini, karena juga kita masih pemula mas ya, dari pengalaman yang ada, setiap tanaman itu pasti ada juga bakterinya, setiap usaha juga pasti ada risikonya. Nah, itu juga kita alami, ada beberapa tanaman yang sudah mungkin diserang penyakit, tapi itu aturannya harus kita sendirikan mas. Itu ada beberapa faktor, karena mungkin ada bawaan dari produksi, bisa. Yang kedua, ada karena mungkin kita dekat dengan peternakan, misalnya dekat dengan kandang ayam, kandang entok, kandang kambing, itu juga kuman mereka akan istilahnya mengotori, atau bahasanya itu istilahnya akan menular ke tanaman kita. Ini itu kebersihan itu sangat pengaruh. Selanjutnya juga kita untuk istilah penyemprotan itu juga akan pengaruh. Ketika kita penyemprotannya itu terlalu berlebihan, itu terus akan masuk ke istilah lubang jamur dan nggak keluar, itu juga akan membuat backlog membusuk. Motivasi yang pertama itu jelas, setiap orang pasti butuh tambahan penghasilan. Terus yang kedua itu kita bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Kita punya tempat nganggur dan sebagainya, ngapa kita nggak pakai untuk itu daripada untuk gudang, untuk sarang ular dan sarang tikus lah istilahnya. Nah, yang ketiga kita juga karena apa, kita itu cocok untuk tanaman seperti itu dan budidaya jamur itu maksudnya, dan dengan biaya nggak terlalu banyak, jadi hampir setiap orang bisa. Terus yang terakhir, kebetulan kita juga di pemerintahan itu kita ngasih contoh, mungkin ke depan kalau kita jadi uji coba lah istilahnya, uji percobaan ketika ini proyek atau mungkin kita itu hasil ke depan prospeknya lumayan,
itu semoga akan menular ke masyarakat yang lain. Pasaran selama ini kalau yang kuping jelas ya, kita ada mitra yang siap menampung berapapun kita panen. Cuman kalau kuping kita saranin kita jual kering. Kenapa? Karena harganya itu akan lebih lumayan. Misalnya basah itu kan 1 kilo 10.000, tapi kalau kering itu bisa nyampe 70.000. Perbandingannya satu kering itu dari hasil dari 5 kilo basah. Jadi 5 kilo misalnya kita jual basah itu kan 50.000, tapi kalau kita keringkan 2-3 hari ketika musim panas itu akan menjadi 70.000. jadi nilai jualnya akan lebih tinggi. Jadi kalau mungkin mau main sini sharing-sharing, meskipun kita juga pemula, kalau nanti bisa juga kita antar ke yang lebih senior-senior, bisa datang ke sini. Kita tinggal di Dusun Ngablak, RT 3 RW 6, Desa Ngablak, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kontak personnya 081 802 756 700. Terima kasih yang sudah melihat channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Jejak Rezeki. Semoga bermanfaat. Dari kami kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.